Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada ba'd. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fatana Siddiqi. Saya kuliah di STIT Hidayatul Najah. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Jadi ini adalah video pembelajaran tentang tayamum. Jadi kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang tayamum, yang mana nanti adik-adik akan belajar tayamum ini dipakai di kondisi apa dan apa itu tayamum. Teman-teman semua ada yang tahu apa itu tayamum? Tidak ada. Sini saya akan menjelaskan apa itu tayamum. Di sini saya akan menjelaskan definisi tayamum, kemudian syarat-syarat tayamum, kemudian pembatal tayamum, dan tata cara tayamum. Definisi tayamum. Tayamum secara bahasa yaitu menyengaja, jadi menyengaja. Jadi tayamum itu secara bahasa artinya menyengaja. Secara istilah tayamum ialah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci. Jadi tidak boleh dengan debu yang najis. Jadi itu adalah istilah dari tayamum. Kemudian yaitu syarat-syarat tayamum. Jadi tayamum ini mempunyai syarat-syarat, teman-teman. Jadi tidak boleh sembarang orang tiba-tiba tayamum aja. Nah, itu nggak boleh. Yang pertama adalah niat. Jadi kita harus niat terlebih dahulu. Jadi niat ini bisa dengan mengucapkan basmalah. Nah, itu udah termasuk niat. Yang kedua adalah berakal, jadi harus berakal, teman-teman. Jadi tidak boleh tiba orang gila tayamum. Nah, dia kan tidak tahu tata cara tayamum. Nah, orang yang berakal itu insya Allah pasti tahu bagaimana tata cara tayamum. Kemudian yang ketiga adalah tamyiz, jadi dia bisa membedakan mana debu yang suci dan mana debu yang najis. Jadi tamyiz ini itu sudah bisa membedakan. Kemudian tidak dapat menggunakan air. Nah, ini adalah syarat utama dari tayamum, teman-teman. Jadi kalau tidak ada air, baru boleh tayamum. Nah, kalau ada air nggak boleh tayamum, dan itu wajib berwudu. Tapi jika benar-benar tidak ada air, misalnya lagi safar jauh, terus tidak menemukan air, nah itu boleh tayamum. Kemudian di saat mati air, kekeringan, nah itu boleh tayamum untuk menggantikan wudu sebagai ibadah. Yang kelima, hendaknya menggunakan debu yang bersih dan tidak najis. Jadi harus menggunakan debu yang bersih dan suci. Tidak boleh pakai debu yang najis. Misalkan di debu itu ada kotoran, nah itu tidak boleh dipakai. Atau debu yang misalkan kita tidak tahu kalau itu kemarin bekas hewan itu sedang buang hadas di situ. Nah, itu kita tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar memilih debu-debu yang suci. Jadi tidak asal-asal taruh di tanah, usap-usap di tanah. Nah, itu nggak boleh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, liqaulihi ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi tadi adalah dalil dari Al-Quran tentang tayamum. Kemudian pembatal tayamum, pertama, semua perkara yang membatalkan wudu dapat membatalkan tayamum. Jadi seperti hadas kecil, hadas besar, kentut, nah itu sama. Jadi membatalkan. Dan di
Jadi tayamum juga hukumnya sama. Kemudian tayamum untuk menghilangkan hadis besar itu hukumnya batal dengan semua perkara yang mewajibkan mandi seperti haid, nifas dan junub ya. Jadi tayamum tidak bisa menggantikan hadis-hadis besar tadi, karena itu harus diganti dengan mandi ya, tidak bisa diganti dengan tayamum. Kemudian yang kedua pembatal tayamum adalah adanya air. Jadi kalau ada air, tiba-tiba ada air ngalir ya dari keran atau tiba-tiba dari safar kita ke pemukiman warga terus ada air, nah itu kita batal tayamumnya dan harus berwudu ya. Ketiga, hilangnya uzur yang membolehkan tayamum ya. Jadi kalau hilangnya uzur, jadi udah ada air, nah itu udah batal tayamumnya, harus berwudu. Kemudian tata cara tayamum, Nabi SAW bersabda, "Inna makana yakfika hakada." Fadharaba Nabi SAW bikaffayhil ard wa nafaqa fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Jadi artinya adalah cukup bagimu melakukan seperti ini. Lantas beliau SAW mencontohkan dengan menepuk kedua telapak tangannya ke tanah, lalu beliau tiup kedua telapak tersebut, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya ya. Jadi pertama adalah niat mengucapkan basmalah, menempelkan kedua telapak tangan ke tanah sebanyak 1 kali, mengusap wajah sebanyak 1 kali, mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan. Jadi niat dulu basmalah ya, kemudian menempelkan tangan, nah, kemudian ditiup, itu diusap ke muka, habis itu ke tangan ya. Kemudian doa seperti doa wudu ya. Nah seperti itu teman-teman, itu adalah tutorial cara bertayamum. Mungkin video kali ini cukup ya, karena ini adalah video tentang tayamum, tidak bisa panjang-panjang ya. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran telah menyimak video dari saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang, mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.